Halo Sobat Edukasi, saya Gabriel Joy Citra ingin mengatakan kepadamu, pernahkah kamu berpikir mengapa belajar sejarah itu penting? Dan bagaimana guru merancang pelajaran sejarah agar tidak sekedar hafalan tahun dan tokoh? Nah, hari ini kita akan membahas tentang perencanaan pembelajaran sejarah di sekolah menengah, terutama dalam konteks kurikulum merdeka. Perencanaan pembelajaran sejarah bukan sekadar tugas administrasi. Ini adalah fondasi utama dalam menciptakan pembelajaran sejarah yang bermakna, menyenangkan, dan relevan dengan kehidupan siswa. Dalam kurikulum merdeka, fokus utama adalah pengembangan karakternya dan kompetensi abad ke-21, seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan tentu saja kreativitas. Langkah awal perencanaan adalah menyusun silabus dan modul ajar. Silabus berfungsi sebagai peta besar, menunjukkan arah pembelajaran dan batasan materi. Sementara modul ajar adalah panduan teknis berisi kegiatan belajar, metode, alat evaluasi, dan tentu saja integrasi nilai-nilai profil pelajaran Pancasila. Dengan modul yang baik, pembelajaran sejarah bukan cuma soal masa lalu, tapi soal membentuk karakter masa depan. Dalam merancang metode belajar, guru ditantang untuk lebih kreatif dan adaptif. Salah satu pendekatan yang cocok adalah problem based learning atau disingkat PBL. Di sini siswa tidak mengeksplorasi masalah sejarah seperti konflik sosial atau perubahan politik, mencari solusinya. Belajar jadi lebih hidup dan penuh makna. Atau mengapa tidak mengajak siswa ke situs sejarah lokal dalam kegiatan outing kelas? Melihat langsung peninggalan sejarah bisa membangun keterhubungan emosional siswa dengan materi. Jangan lupa media pembelajaran. Guru bisa memanfaatkan digital virtual museum 360 derajat atau history timeline interaktif. Dengan visualisasi yang menarik, siswa akan lebih memahami kronologi dan keterkaitan antar peristiwa sejarah. Dan ini bukan hanya belajar, ini mengalami sejarah. Bagaimana cara menumbuhkan motivasi belajar sejarah? Salah satunya dengan mengaitkan sejarah dengan realitas sosial hari ini. Contohnya, memulai pelajaran dengan studi kasus bagaimana sejarah perjuangan hak perempuan di masa lalu berkaitan dengan kesetaraan saat ini. Siswa merasa lebih terhubung dan pelajaran jadi lebih membumi. Selanjutnya, kita masuk ke bagian penting, yaitu penilaian. Dalam kurikulum merdeka, penilaian tidak hanya soal benar atau salah, tapi juga mencakup nilai sikap dan keterampilan. Guru bisa menggunakan penilaian autentik seperti proyek, presentasi, portofolio, dan refleksi diri. Tujuannya menilai seberapa siswa dalam memahami dan menghidupi nilai-nilai sejarah, bukan sekadar menghafal. Dalam pembelajaran sejarah, guru bukan satu-satunya sumber ilmu. Guru adalah fasilitator dan siswa adalah penjelajah ilmu. Ajak mereka berdiskusi, berdebat, menyampaikan ide, dan melakukan refleksi materi. Dengan begitu, siswa akan mengembangkan kemampuan berpikir historis, melihat sebab akibat, konteks, dan perspektif dalam sejarah. Terakhir, perencanaan pembelajaran sejarah harus selalu diperbarui. Guru perlu belajar sepanjang hayat, mengikuti pelatihan, membaca tren pendidikan, menyesuaikan rencana belajar dan dengan kebutuhan siswa. Pada akhirnya, perencanaan yang baik mencerminkan komitmen guru untuk membentuk generasi muda yang berkarakter, berpikir kritis, dan sadar akan sejarah. Jadi, yuk kita rancang pembelajaran sejarah dengan lebih bermakna, kreatif, humanis,
Karena sejarah bukan sekadar cerita masa lalu, tapi bahan bakar untuk membentuk masa depan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.